Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Terdaftar ya, oke. Ya, baik. Lalu untuk mungkin dari Pak Ketua mau menambahkan terkait dengan maksud dan tujuan tadi, selain ya, tadi ya, apa yang telah disampaikan oleh Mbak Siwi, ya. Memang tentunya ini memang sudah seharusnya bagi para pelaku usaha, baik itu UMKM ya, yang sifatnya itu usaha menengah, mikro, kecil maupun ke atas, ini kan salah satu usaha yang harus dilegalkan dan harus punya legalitas dalam rangka pemerintah ini sekaligus untuk mengetahui sejauh mana daripada UMKM yang ada di Kabupaten Klaten. Di samping itu tentunya ini juga menjadikan program pemerintah agar semua pelaku usaha ini bisa terjaring dan semua bisa dilegalkan. Di samping tadi yang disampaikan Mbak Siwi, tingkat kemudahannya memang sangat-sangat dipermudah dan tidak dipersulit. Dan bahkan sejak OSS ini kalau bisa mengaplikasikan kan cukup dari rumah juga cukup bisa. Iya, tinggal pegang HP aja Pak ya. Gitu ya. Pegang HP kalau punya HP ya. Kalau tidak pun kan sebetulnya bisa secara kolektif di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Itulah kemudahan teknologi sekarang yang telah diprogramkan oleh pemerintah dalam rangka untuk membantu masyarakat usaha kecil, UMKM tadi ya Pak ya. UMKM Ya, baik. Lalu untuk Pak Triawan ini Pak, terkait dengan tadi dianggap memudahkan ini para pelaku usaha UMKM dalam mengurus legalisasi usahanya ini, kenapa bisa dikatakan mempermudah ini seperti apa ini Pak? Bisa dijelaskan kepada masyarakat ini Pak? Terima kasih sekali kepada masyarakat Kabupaten Klaten khususnya. Jadi fungsi dan maksudnya daripada pemerintah memberikan kemudahan itu satu yang berkaitan dengan perizinan yang dulunya harus berbondong-bondong ke kantor, sekarang bisa dilaksanakan di rumah. Bahkan bisa minta bantuan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang melek teknologi. Jadi dengan satu genggaman saja sudah bisa dan tidak perlu lama, paling lama 10 menit sudah bisa mengakses adanya legalitas kita. Ya, sangat mudah sekali ya Pak ya. Mudah banget ini. Oke, baik. Mungkin lalu untuk yang selanjutnya dari Mbak Sim mungkin Pak. Lalu untuk korelasi perda ini dengan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten seperti apa ini Pak? Ya tentunya diharapkan kan semakin
istilahnya pemerintah hadir ya Mas. Iya, betul. Di pelaku usaha itu dengan adanya NIP itu nanti kan otomatis ketika dari pemerintah itu ada suatu program yang memberikan maksud kami ada subsidi atau permodalan yang seperti itu ketika COVID itu kan ada yang pelaku usaha itu yang mendapatkan ada yang 2,4, ada yang 1. Iya, betul. Ya, Mas itu. Betul. Dengan 1,2 lah itu yang mohon maaf ada yang hanya asal memfoto di milik usaha orang lain padahal ya mohon maaf tidak mempunyai usaha, akan tetapi dengan NIP ini itu nanti diharapkan ketika ada subsidi atau istilahnya pemihak dari pemerintah itu yang mengarah ke para pelaku usaha itu nanti otomatis akan diprioritaskan dari yang sudah mempunyai NIP. Terus mungkin korelasinya apa dari dengan adanya perda ini untuk mengurangi angka kemiskinan ya Mas ya. Yang mungkin itu nanti bisa menumbuhkan dari masyarakat khususnya para pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usaha ini sehingga kan nanti yang punya usaha itu sudah oh iya saya sudah punya usaha yang legal yang resmi yang nah itu nanti istilahnya bisa menumbuhkan perekonomian di kabupaten-kabupaten khususnya. Oke, juga dari pemerintah juga untung ya karena juga nanti dari pengawasan juga sudah terdata juga enak gitu ya. Kayak gitu malah kita berbalik flashback ke 2019 ke COVID-19 itu kan malah banyak yang masih berdiri kokoh itu usaha UMKM ya Mas. Iya, untuk perusahaan-perusahaan besar itu malah ada kabar bahwasanya malah gulung tikar tetapi ya toh Mas karena terkena COVID perekonomian juga melemah akan tetapi malah para pelaku UMKM itu bisa berdiri kokoh walaupun ya mungkin sambat sana sinilah bagaimana ada dampaknya juga tetapi masih berjalan gitu ya Mbak ya. Tetapi malah yang jadi roda perekonomiannya bisa berputar itu salah satunya dari UMKM tadi. Oke, baik. Lalu untuk selanjutnya ini dari Pak Ketua mungkin dalam perda ini disebutkan bahwa perizinan berbasis resiko dibagi menjadi 3 klasifikasi. Nah, ini bagaimana ini Pak penjelasannya ini Pak? Ya, tentunya memang semuanya harus ada klasifikasi ya Mas. Ada 3 itu kan risiko ringan, sedang, dan menengah ya, atau risiko tinggi. Karena kalau tidak diberikan klasifikasi seperti itu nanti kasihan para pelaku UMKM yang paling bawah. Ya, ada sekatan-sekatannya. Ada sekatan-sekatan, tentunya sekatan ini kan juga berdasarkan daripada usahanya. Nah, usaha ini kan bisa diukur dari para pelaku usaha itu sendiri. Jadi kalau standarnya memang usaha menengah, mikro, kecil atau menengah itu kan tentunya semuanya tidak bisa disamaratakan dengan usaha yang dikatanya besar. Dan itu pun juga sekarang terkait dengan sanksi pajaknya pun kan juga sudah diperingan yang status UMKM ini kan budget di bawah 5 miliar itu tidak dikenakan pajak ya, kalau dulu kan 500 juta. Nah ini kan per tahun. Nah ini kan sudah sangat dimudahkan dan diringankan sekali. Makanya bagaimana nanti caranya para pelaku usaha ini bisa menghindari daripada risiko-risiko yang tertuang di dalam ketentuan itu. Lalu itu. Oke, baik, terima kasih ya. Ada 3 klasifikasi tadi ya Pak ya, sudah dijelaskan terkait dengan tadi perizinan berbasis risiko tadi. Lalu untuk yang bagi UMKM yang resiko rendah ini, mungkin dari Pak Triyono ya Pak, apa saja persyaratan dalam mengurus nomor induk berusaha atau NIP bagi UMKM resiko rendah ini Pak? Seperti apa ini Pak? Oke, tadi sudah disampaikan bahwasanya resikonya rendah, sedang, dan tinggi. Iya, betul. Kalau rendah itu kan yang UMKM yang notabene biaya investasinya tidak bisa, berarti cukup
KTP, terus KK gitu. Kalau menengah, stay-nya medium, ya perlu ada persyaratan lain selain KTP dan KK. Ada surat lagi Pak, karena apa? Golongannya sudah menengah Kak. Udah menengah ke atas ya Pak ya. Terus yang tinggi itu juga Mas, tetap harus ada persyaratan yang mengikat, kayak pendirian bangunannya, di samping KTP KK-nya, pendirian PBG-nya, lingkungan, terus lingkungannya. Persyaratan lebih lengkap ya Pak. Lebih lengkap, karena apa? Karena syaratnya besar dan pertanggungjawabannya nanti juga akan besar. Nah, juga nanti di kemudian hari akan menambah PAD yang ada di Kabupaten Klaten lebih besar. Makanya selalu ditata dengan sedemikian rupa supaya betul-betul PAD yang dihasilkan dari investor itu bisa diawasi Mas, dan juga menghasilkan PAD yang banyak. Begitu Mas. Bisa bermanfaat bagi pemerintah kabupaten dan juga masyarakatnya ya Pak ya. Baik, lalu untuk selanjutnya mungkin dari Mbak Si apa saja keuntungan bagi para pelaku usaha yang sudah mendaftarkan NIP? Nah ini mungkin para pengusaha, para UMKM ini juga pastinya ada pencerahan ya terkait dengan ini, biar nanti segera ya kalau punya usaha gitu ya. Iya, baik Mas Dimas, terima kasih. Bagi pemirsa dan pendengar RSPD, perlu kami sampaikan tentang sosialisasi kita mengenai Perda nomor 1 tahun 2023. Sebetulnya pas bulan-bulan kemarin tuh kami juga pernah ke kecamatan Mas, sosialisasi tentang perda perizinan tersebut ya. Itu terus ada pertanyaan dari para pelaku usaha, pastikan yang ditanyakan, nek aku wes daftar oleh opo, pastikan gitu ya Mas, keuntungannya. Keuntungannya apa gitu ya. Ya itu memang sih kalau dari keuntungan atau dampak langsung yang dirasakan atau didapatkan itu belum ada. Cuman ya dengan adanya NIB ini atau nomor izin berusaha ini kan diharapkan nanti pemerintah pusat itu memudahkan untuk menginventarisasi berapa jumlahnya para pelaku UMKM di Indonesia itu ada berapa. Itu diharapkan dengan tujuan nanti ketika ada yang seperti kami sampaikan tadi, pemihaan ataupun istilahnya subsidi modal dari pemerintah pusat itu ya yang diprioritaskan yang sudah mempunyai NIB atau sudah legal resmi seperti itu ya. Selain itu sekarang kalau kita mau mendapatkan suatu permodalan di bank itu tentunya ketika kita menjaminkan dengan usaha kita itu harus ada yang namanya NIB Mas. Iya. Jadi ya mohon maaf masyarakat Indonesia itu kalau belum butuh banget pasti belum membuat. Nah, kalau sudah mepet mendesak itu kan pasti langsung gerubukan katanya Mas. Nah, ini makanya dari pemerintah daerah itu terus berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada para pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya istilahnya di pemerintah sehingga bisa mendapatkan legalitas yang berupa NIB tersebut. Jadi memang keuntungannya tidak bisa langsung dirasakan, akan tetapi nanti jangka panjang itu pasti ada kegunaannya. Begitu. Jadi kita harus merubah mindset ya ketika kita nanti mendaftarkan mempunyai NIB terus tidak langsung nanti mendapatkan bantuan gitu ya. Katakanlah seperti seperti itu. Kayak dulu itu pas ya saya sampaikan COVID itu kan pasti ada yang minta surat usaha dari kelurahan kayak gini. Tapi sekarang kalau kita mau mau mencari apapun, maksudnya kepentingan apapun yang kebutuhan memudahkan ataupun yang berhubungan dengan usaha itu pasti sekarang harus melampirkan yang namanya NIB. Baik. Mungkin Pak Triyono atau Pak Ketua, Pak Joko mau menambahkan terkait dengan keuntungan tadi Pak. Ya, kalau keuntungan bagi para UMKM yang sudah mendapatkan NIB, memang benar yang disampaikan Mbak Siwi, biasanya pertanyaan apa mau dapat bantuan atau fasilitas itu pasti. Karena memang kita setiap sosialisasi menekankan kepada para pelaku UMKM agar melegalkan usahanya dengan cara mencari NIB yang sudah difasilitasi dengan kemudahan, cukup persyaratan KTP KK dan bisa diakses dari rumah.
pasti pertanyaannya itu. Tetapi tidak kalah pentingnya bagi para UMKM yang sudah punya NIB, yang jelas kalau ingin mencari pinjaman modal atau menambah pinjaman modal, kan difasilitasi melalui bank, KUR atau kredit usaha rakyat. Dan setahu saya kelihatannya kalau sudah punya NIB itu, kalau ingin mencari KUR hanya di bawah 25 juta, gunanya kan cukup KTP sama NIB aja sudah cukup. Sudah aman ya Pak ya? Biarpun nanti dari pihak bank ini juga akan melakukan verifikasi ke lapangan, tetapi selama usahanya itu ada, usahanya ada dan secara manajemen juga dibuat, di situ juga ada ya, minimal pembukuan lah kalau UMKM di tingkat bawah, itu pasti nanti bank juga ada perhatian khusus. Itulah keuntungan dan kelebihan daripada mempunyai NIB tadi ya Pak ya? Mempunyai NIB itu. Dan pemerintah juga tidak segan-segan, sangat memberikan pelayanan yang termudah dan fasilitas yang termudah. Mungkin itu Mas Dimas. Kalau tadi terkait dengan keuntungan bagi para pelaku usaha, nah sekarang ini yang selanjutnya, apa sanksi yang akan dikenakan bagi para pelaku usaha yang melaksanakan unit usaha tidak sesuai perizinannya? Misalnya izin berbasis risiko rendah tetapi pelaksanaannya ternyata berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Ini yang menjawab ini dari Pak Ketua, Pak Wakil atau Mbak Siwi dulu? Oh monggo Pak Riana, silakan. Seperti apa ini Pak? Ada sanksinya juga ya? Ini menarik sekali Mas. Iya. Walaupun usaha rendah tetap ada sanksinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi masyarakat semua, khususnya yang ada di Klaten. Kalau memang penjenengan semua berkaitan dengan NIB sudah punya, itu kan mesti harus punya tanggung jawab, tanggung jawab moral dan tanggung jawab untuk investasi. Nah di situ kalau penjenengan ternyata masyarakat semua tidak mengindahkan sesuai dengan yang apa diminta oleh pemerintah, ya pasti ada sanksinya. Ada sanksinya. Itu apalagi yang tinggi Pak, yang rendah pun ada sanksi. Ada ya. Pasti nanti ada satu itu berupaya untuk teguran. Teguran yang pertama dan teguran yang kedua, nanti setelah itu ada tertulis. Gimana tidak dijalankan seperti mana mestinya. Karena dengan adanya NIB, penjenengan sekalian akan dijamin oleh hukum. Jadi kenyamanan berusaha penjenengan itu akan bisa langgeng, tidak ada godaan apapun, tidak ada intervensi dari manapun, karena sudah dilindungi oleh hukum yang berlaku. Itu yang baik, terima kasih. Ini untuk yang terakhir ini Pak, Bapak Ibu semuanya ini ya. Bagaimana mekanisme pengaduan warga masyarakat ketika menemui pelaku usaha yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan perizinannya? Ini seperti apa ini? Mungkin dari Mbak Siwi mungkin. Nah, ini pengaduan ya Mas ya. Yaitu mungkin ketika kalau di sekelilingan lingkungan yang mempunyai usaha itu tidak sesuai dengan apa yang mereka izinkan. Istilahnya ketika yang didesainkan itu resiko rendah padahal yang dilakukan itu resiko tinggi, tentunya kan itu kan ya itu kan dampaknya terutama pasti di lingkungannya ya Mas ya. Nah itu mungkin nanti bisa dari warga yang terdampak itu bisa langsung lapor ke DPM PTSP. Ya itu atau dinas perizinan yang mudah untuk kita memahami, itu dinas perizinan yang sekarang berkantor atau bertempat di Jalan Mayor Kusmanto ya di MPP Mall Pelayanan Publik itu bisa nanti lapor langsung ke sana biar nanti dari teman-teman dinas perizinan itu untuk menindaklanjuti dari izin usaha tersebut. Tetapi kalau di tingkat kabupaten itu belum bisa untuk menghentikan atau mencabut dari izin tersebut, istilahnya menghentikan usaha itu Mas, akan tetapi nanti bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman dari PTSP, dinas perizinan, nanti bagaimana alur teknisnya, apakah ini usahanya harus dihentikan atau diberikan peringatan, teguran, itu nanti biar secara teknis yang dari dinas perizinan PTSP. Terima kasih. Ini karena juga waktu yang membatasi ini Bapak Ibu semuanya. Nah ini mungkin karena juga tinggal terakhir ini mungkin closing statementnya ini ya. Mungkin terkait dengan izin usaha atau nanti memberikan pencerahan kepada warga masyarakat ataupun juga
memberikan sosialisasi mungkin dari Mbak Siwi dulu nih yang paling ujung sini. Iya, terima kasih Mas Dinas. Pada masyarakat Kabupaten Klaten, khususnya para pelaku usaha di Klaten, kita mempunyai Perda nomor 1 tahun 2023 tentang perizinan atau kemudahan perizinan. Nah, di sini para pelaku usaha itu mendaftarkan usahanya dengan hanya membawa KTP dan nomor HP yang bisa untuk WhatsApp. Di sini nanti insya Allah ketika webnya itu tidak down ya, tidak gangguan error, itu tidak sampai 10 menit sudah jadi NIB tersebut. Jadi NIB itu adalah seperti kalau kita warga negara Indonesia itu punya KTP ya Mas. Nah, itu namanya NIB seperti itu. Nah, diimbau monggo para pelaku usaha di Kabupaten Klaten untuk mendaftarkan izin usahanya dengan nanti bisa mendapatkan yang namanya NIB. Oke, terima kasih. Lalu dari Pak Triyono mungkin closing statement Pak terkait dengan tema kita izin usaha ini Pak, monggo silakan. Jadi bagi masyarakat semua khususnya yang ada di Klaten, dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2023 semua akan diberikan kemudahan, dan juga penjenengan sudah diberikan Perda. Nah, jadi ikut serta dari wakil penjenengan yang ada di DPRD Kabupaten Klaten sudah membuka peluang untuk memberikan kemudahan, nah, terus akses dari pemerintah berkaitan kelegalan dari usaha penjenengan. Jadi semuanya sudah tertata betul dan juga dijamin, dan juga diberi fasilitas semuanya dari negara, diberikan subsidi apapun itu moga segera untuk mendaftarkan NIB-nya dari usaha-usaha penjenengan, entah itu rendah, entah itu medium, sedang, entah itu tinggi. Segeralah untuk bisa membuat legalitas untuk bisa mendirikan usaha itu. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Lalu untuk yang terakhir Pak Ketua ini Pak Joko Siswanto dari fraksi PDI Perjuangan. Monggo silakan Pak. Terima kasih. Monggo. Ya. Saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Klaten yang punya usaha UMKM, segeralah dilegalkan dengan cara mencari NIB yang sudah difasilitasi dengan mudahnya dan cepatnya, agar penjenengan semua yang punya UMKM di Kabupaten Klaten, di samping semuanya legal, bisa melaksanakan kegiatannya dengan nyaman, aman, dan tenang. Kalau sudah punya INB ini kan ibaratnya kita berkendara sudah punya SIM. Betul. Ibaratnya kita mau keluar dari rumah atau mau kemana saja, kalau kita selalu membawa KTP, membawa SIM sudah aman. Termasuk penjenengan punya usaha UMKM, kalau sudah punya INB, tidak takut semisal ada semacam apa ya, sidak razia atau razia terhadap para pelaku UMKM yang tidak punya izin atau yang ilegal. Ini penjenengan semua akan tenang dan nyaman. Oke. Itu Mas Dimas. Baik, terima kasih, ini luar biasa ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir. Pak Joko Siswanto dari fraksi PDI Perjuangan, Ketua Komisi 1 DPRD Klaten. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Iya, sama-sama. Ya, juga Pak Triyono, terima kasih Bapak dari fraksi Golkar, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Klaten. Terima kasih atas pencerahannya. Ya. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Klaten ya Pak ya. Oke, baik. Yang terakhir yang paling cantik di antara kita, yaitu paling cantik, paling langsing, Sumastuti SPD ya. Ini dari Ibu Sekretarisnya Komisi 1 di Klaten ya, dari fraksi Demokrat. Terima kasih untuk kehadirannya ya Mas. Kami juga terima kasih bisa bincang-bincang asik sore ini. Baik, dan akhirnya saya Dimas Ri dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.
Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Kameranya di bawah. Pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten, kembali lagi talk show bersama DPRD Kabupaten Klaten dengan tema mengenai pemilu tahun 2024. Nah, narasumber yang sudah hadir di studio saat ini ada Bapak Hartono dari fraksi Amanat Pembangunan, dan juga ada Ibu Diah Eva dari fraksi PDI Perjuangan, dan juga Bapak Gigit Sugito, fraksi PDI Perjuangan. Iya. Bapak. Oke, selamat siang, Mbak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, kita langsung saja ya Pak ya berbincang tentang pemilu tahun 2024. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat kepada DPRD yang terpilih pada tahun 2025 ini. 2024. Oh, 2024. Iya, 2024. Iya. 2029. Iya, 2024 sampai periode 2029. Iya. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang pemilu 2024. Nah, jumlah suara pemilu 2024 secara umum ini berapa dan seperti apa dari saya? Ya, saya memulai dulu. Ya udah, Pak Gigi dulu. Jadi, kalau pemilunya sudah lama. Iya. Cuman ini DPRD, wajah-wajah DPRD kita yang baru. Iya, Komisi DPRD 1 baru ya. Untuk periode 2024-2029. Iya. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Klaten yang telah memberikan amanah kepada kami, gitu kan. Mas Hartono ini dari PAN, Mbak Eva ini dari PDI Perjuangan, saya sendiri juga Gigit dari PDI Perjuangan. Jadi ini adalah produk dari pemilu serentak. Iya kan? Kalau tidak keliru 14 Februari 2024, Valentine Day waktu itu kan, gitu kan. Nah, sudah menelurkan 50 anggota DPRD Kabupaten Klaten yang sudah dilantik sejak 22 Agustus 2024. Berarti kita sudah kurun waktu 4 bulan ini kita kerja. Jadi wajah-wajahnya ini jadi ya, masyarakat tahulah, oh ini wajahnya tahun 2004, 2009, oh berarti masih fresh semua, muda-muda. Biarpun dari 50 Mbak, jadi tadi yang disampaikan berapa jumlah pemilih kita, bahwa jumlah pemilih kita itu lebih dari 1 juta. Makanya di Kabupaten Klaten itu kursinya yang diperebutkan ada 50 kursi. 50 kursi. Ya. Tapi itu kan sudah yang kemarin lah. Kita bicara sesuatu aja yang ke depan. Karena apa, minimal kita menjadi DPRD ini kan menjadi mitra dari pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam hal check and balances, ya kan, dalam rangka untuk pengawasan dan dalam rangka menyeimbangkan. Ya, dari 22 Agustus 2024 kita dilantik sampai saat ini, ya kita sudah menjalankan tupoksi kita. Jadi nanti bisa disampaikan Mbak
Eva bahwa kita ada fraksi berapa dari 50 anggota dewan ini, yang baru berapa, terus perempuannya ada berapa gitu kan. Nah, jadi seperti itu gambarannya, Mbak. Baik, ya. Kalau dari Pak Gigit sudah komplit juga ya. Untuk Mbak Eva mau menambahkan, monggo. Oh ya, jadi menambahkan saja. Mungkin saya juga pengisi 30% perempuan. Iya. Ya, karena memang dari partai politik itu mewajibkan 30% itu harus perempuan. Jadi saya alhamdulillah udah 2 periode ini saya juga memenuhi kuota perempuan. Alhamdulillah dari Allah dapat rezeki di sini, alhamdulillah. Jadi memang di DPRD Kabupaten Klaten ada 50 anggota dewan, yang mana sudah terbagi dalam beberapa komisi, ada komisi 1, komisi 2, komisi 3, dan komisi 4. Yang mana komisi 1 itu bagian pemerintahan, komisi 2 ada pertanian, peternakan, koperasi, komisi 3 ada pembangunan, ya ada lingkungan hidup, ada dinas perhubungan, seperti itu. Di komisi 4 ada pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan, olahraga. Jadi memang dari DPRD Kabupaten Klaten ini ada 4 komisi terbagi, ada beberapa fraksi kita, ada fraksi dari PDI Perjuangan, ada dari fraksi Golkar, fraksi Gerindra, ada fraksi PKS, fraksi PKB, dan ada fraksi gabungan juga, fraksi Nasdem bergabung dengan Demokrat. Lalu ada fraksi P3 gabung dengan PAN. Iya, jadi kita terbagi-bagi, Mbak, ada 2 fraksi gabungan kita. Iya, baik. Kemudian kalau untuk Pak Hartono sendiri mau menambahkan, monggo, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gigit Sugito sama Mbak Eva ini. Saya menambahi saja bahwa di anggota DPR itu jadi ada alat kelengkapan, yaitu menambah aja alat kelengkapannya ada Banggar, Banmus, sama BP2D, Mbak ya. BP2D, Bapemda ya, Mbak. Itu. Jadi alat kelengkapan itu terdiri dari itu tadi pada anggaran terdiri 25 anggota DPRD, gitu ya. Untuk Banmas juga 25 ya. Sedangkan BP2D Bapemda itu ada berapa? Kurang paham, Mbak. 14 ya. Karena anggota komisi yang paling besar kan 14. Anggota komisi 3 itu ada 14 personil, jadi Perpeda itu ada 14. Mungkin dari itu saya, Mbak. Oh, baik. Kemudian kalau susunan pimpinan dari DPRD Klaten sendiri seperti apa? Susunan anggota DPRD Klaten itu dari ketua dan dibantu oleh 3 wakil ketua, yaitu kebetulan DPD Perjuangan itu pemenang pemilu, sehingga secara otomatis sesuai undang-undang pemilu, undang-undang MD3 itu ketuanya dari PD Perjuangan. Untuk wakil ketua pertama pemenang kedua, yaitu dari fraksi Golkar. Untuk wakil ketua 2 itu dari Gerindra dan PKS yang terakhir. Itu, Mbak. Iya, baik. Pimpinannya di situ. Kemudian kalau untuk yang terdiri dari berapa fraksi tadi udah disampaikan sama Mbak Eva ya. Dan komisi juga sudah, karena kalau sekarang tuh banyak tadi udah ada berapa persen, Mbak, yang wanita tadi? Sekitar 15 ya. Kalau sekarang itu naik 2, Mbak. Naik 2 ya. 2019 itu 9 perempuan. Jadi kalau 2024 ini alhamdulillah, karena kesetaraan gender tidak ada yang di bawah atau yang di atas. Ya, apa kita setara dengan laki-laki ya, Mbak ya. Karena sudah ada juga Perda Hita kesetaraan gender itu naik jadi 11 perempuan. Naik jadi 11 perempuan. Iya. Kebetulan setengahnya baru juga. Jadi 11 ini setengah juga baru. Jadi semoga nanti setiap tahun ada penambahan lagi ya, Mbak ya, untuk perempuan gitu ya. Karena kalau perempuan itu pasti juga memperhatikan sesama perempuan. Betul, juga, iya. Ya, terutama hak perempuan ya. Iya, benar.
Baik, Pak Gigit mau menambahkan, monggo. Ya, yang jelas bahwa dari 50 anggota dewan itu, iya, itu yang baru, Mbak, itu ada 16 orang. 16 iya. orang. Kalau keterwakilan perempuan tadi sudah sampaikan bahwa iya, kita ada kenaikan 2 kursi. Maksudnya untuk anggota DPRD Kabupaten Klaten yang dari unsur perempuan. Gitu. Dan menambahi bahwa memang secara tatip kita, jadi sejak 22 Agustus kita dilantik, itu kan tahapannya panjang, Mbak. Iya. Sampai terbentuknya sorry, Mbak. Iya, sampai terbentuknya alat kelengkapan. Nah, kita efektif itu baru kurun waktu 1 bulan, Mbak. Di akhir November ya, kan enggak ngeliat ya. Di pertengahan bulan November itu kita baru bisa mulai jalan. Karena apa? Untuk menentukan alat kelengkapan itu kan harus ada prasyaratnya. Iya, betul. Iya kan, apalagi kan waktu itu kan kita menghadapi pilkada. Iya. Jadi partai-partai kan sibuk menghadapi konstelasi pemilihan kepala daerah. Iya. Gitu. Dan kan sampaikan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Klaten itu diisi oleh PDI Perjuangan. Tadi disampaikan adalah Pak Edi Sasongko. Karena partai pemenangnya kan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, iya. Terus yang kedua, Wakil Ketua 1 itu Mas Baktiar atau sebutannya Mas Koko. Itu dari Golkar. Terus yang ketiga dari Pak Haryanto, itu yang memperoleh rekor suara terbanyak, Mbak. Di Kabupaten Klaten itu mendapat 16.000, Mbak. Itu dari partai Gerindra. Terus yang wakil ketua yang ketiga itu dari PKS, Bapak Widodo. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi yang pasti bahwa kita minta doa restunya lah masyarakat, karena kita sudah, biarpun 22 Agustus kita dilantik, sampai detik ini kita sudah menetapkan RAPBD, Mbak, untuk 2025 sudah kita tetapkan di akhir bulan November, iya kan. Terus ini kita sudah masuk bulan Januari kan, tahapan kita sudah mulai masuk untuk perencanaan pembangunan, iya kan. Kita nanti sudah dihadapkan pada mengisi SIPD nanti di awal bulan Februari sampai pertengahan bulan Februari untuk mikir 2026 gitu kan? Iya. Untuk mikir 2026. Jadi inilah perguliran waktu yang harus kita ikuti, Mbak. Jadi ya semoga saja kita berharap bahwa periode 2004-2029 serius dengan wajah 16 orang wajah baru dan rata-rata muda semua, Mbak. Iya. Rata-rata muda semua, begitu kan, masih cukup energik, gitu kan. Ya saya pikir nanti bisa ya menyokong lah untuk DPRD Kabupaten Klaten ke depan lebih baik apalagi nanti insya Allah di bulan Februari ya, kalau tidak ada perpanjangan, tidak ada pengunduran, kita juga akan punya bupati baru. Iya. Iya kan? Kita akan punya bupati baru. Setelah pilkada kemarin ya, Pak. Iya, pasca pilkada kemarin. Jadi DPRD-nya masih fresh gitu kan. Rata-rata sekarang muda, Mbak. Iya. Gitu kan, bupatinya baru juga bupatinya muda. Bupati dan wakil bupatinya juga muda kan gitu. Nah, insya Allah kita berharap tidak ada kata lain bahwa mari kita wujudkan Klaten ini yang bersinar gitu kan. Dengan visi bahwa menuju Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera. Iya. Baik. Mbak Eva mau menambahkan? Monggo. Ya, menambahkan sedikit, Mbak. Iya. Mungkin ini lebih ke masyarakat ya. Iya. Jadi kayak sekarang itu kan kita juga seperti yang disampaikan Mbak Gigit, ada sistem SIPD ya, Pak. Iya. Ya, ada sistem SIPD ini mungkin beberapa masyarakat kalau tidak di sosialisasi itu juga belum tahu, Mbak. Karena sekarang kan kalau dulu Mbak usul ya ini buat desa, ini buat ini banyak aspirasi masyarakat ya. Karena sekarang sudah ada sistem SIPD, jadi perencanaan setahun ke depan apa toh yang akan direncanakan setahun ke depan gitu. Nah, kita sudah masukkan usulan-usulan ini ke sistem kita. Jadi sistem ini harapannya, kalau dulu memang beberapa desa ada yang masih bingung, bahkan kita waktu awal-awal juga mungkin masih penjajakan ya, Mbak ya, masih kerepotan. Tapi kesini alhamdulillah
oh ternyata kita bisa memaksimalkan sistem ini. Jadi usulan-usulan itu nanti akan di breakdown di dalam SIPD yang nanti sudah di situ udah tertera, oh ini desa A, B, C, kebutuhannya ini, aspirasinya masyarakat seperti ini tuh sudah di breakdown di dalam sistem. Tinggal nanti kita eksekusi ketika kita sudah ada anggaran seperti itu. Iya, baik. Kemudian kalau untuk Pak Hartono sendiri seperti apa Pak tanggapannya? Baik, begini. Jadi saya itu baru tapi udah tua. Jadi saya baru udah tua. Di DPR baru tapi saya udah tua, udah 57 tahun. Begini, harapan kami begini, saya mohon doanya pada masyarakat Kabupaten Klaten, semoga saya menjadi anggota DPR yang amanah, sesuai dengan partai saya, amanat pembangunan, amanat nasional. Menambah sedikit aja bahwa mohon doanya supaya kami ini menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu pengawasan dan budgeting, Mbak. Harapan kami masyarakat Klaten untuk mengontrol kami ini. Kami perlu dikontrol juga. Itu aja tambahan dari kami, Mbak. Baik. Kemudian kalau untuk setelah dari perencanaan anggaran, nah itu setelah itu apa kegiatannya apa lagi Pak Gigit? Ya, yang jelas itu kita itu kadang begini ya, lembaga politik, anggota DPRD dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda, bisa jadi bahwa dari akademis, dari lembaga swadaya, mungkin dari mantan kepala desa, ya kan, dengan berbagai latar belakang, kita harus diikutkan dengan sebuah sistem yang ada, Mbak. Jadi taunya itu kadang wah anggota dewan kerjanya hanya berdasarkan undangan gitu. Enggak, Mbak, gitu loh. Apalagi yang namanya DPRD Kabupaten Klaten yang berada di daerah di tingkat 2 gitu tuh. Rumah itu jadi menjadi rumah aspirasi tadi disampaikan Mbak Eva tadi. Jadi apalagi sekarang sistem mengharuskan seperti itu, bahwa sekarang kita harus mulai dari perencanaan, atau perencanaan nanti berlanjut nanti ke penganggaran kan gitu kan. Pasca penganggaran baru nanti lanjut ke tata laksana, iya kan? Nah, jadi memang gimana ya, sekarang itu anggota dewan itu juga dituntut untuk tahu, biarpun kadang masyarakat, Mbak, itu menganggap yang namanya anggota dewan itu semua serba tahu loh, Mbak. Iya kan? Ibaratnya mulai dari dalam kandungan sampai mau masuk ke ngapunten ke mahkamah, urusannya dengan anak ndak bisa bayar sekolah masuk rumah sakit begitu kan, terus urusan yang lain. Nah, kadang dipikirnya kita itu menjadi dewa, padahal tidak gitu loh, karena memang sekarang kan sistem membatasi kita, iya kan, gitu loh. Taruhlah tadi disampaikan, oh masyarakat punya keinginan mau membangun misalnya jalan DPU ruas A begitu kan, itu ndak bisa sekarang hanya dengan sekonyong-konyong besok langsung muncul anggarannya. Itu harus dulu masuk dulu di perencanaan. Ada ndak ini perencanaannya? Kalau ndak ada perencanaannya ya nyun ngapunten. Tahun depan gitu ya Pak? Apa gimana? Ya karena begini, sekarang perencanaan itu kan berjalan 1 tahun, Mbak. Kan ini kita ini sekarang sudah memasuki tahapan perencanaan untuk 2026. Teman-teman desa itu sekarang sudah persiapan dalam rangka Musrenbang Des. Iya kan? Itu dibatasi sampai bulan Februari. Iya kan? Lah, mereka Musrenbang Des itu untuk apa? Di luar untuk RKPD 2 tahun berjalan 2025, tapi untuk perencanaan 2026. Begitu loh. Lah, misalnya taruhlah kita ini sekarang dituntut kita harus tahu IT, bisa masukkan di sistem gitu kan. Nah, di lain sisi kan kita juga banyak acara kan. Belum tentu juga sekarang seusur saya misalnya ngapunten loh. Misalnya harus buka SIPD, apalagi password and username-nya saja kadang sudah lupa, Mbak, gitu. Jadi ya kendalanya ngapunten saya sampaikan. Jadi anggota dewan sekarang itu ya harus paham sistem. Sekali lagi paham sistem. Jadi tidak bisa sekedar hanya sekonyong-konyong. Karena semua berbasis sistem ya Pak? Yes, betul. Sekarang semua berbasis sistem. Gitu loh. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai akhir. Ya, mulai dari tadi saya sampai perencanaan, ya kan? Perencanaan nanti terus penganggaran. Iya kan?
Pasca dari penganggaran nanti tata laksana. Nah, tugas kita di mana anggota dewan? Kan salah satu tugas anggota dewan itu adalah menindaklanjuti, iya kan, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Iya. Itu disumpah pasti itu ada, Mbak. Gitu loh. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Lah, untuk menampung dan menindaklanjuti harus masuk sistem. Awalnya harus masuk dulu sistem perencanaan. Sekarang ya namanya SIPD tadi, iya kan? Nah, pasca itu masuk menjadi tugas kewenangan kita menjadi anggota dewan. Tupoksinya apa? Penganggaran, iya kan? Masuklah di satu step berikutnya adalah penganggaran. Nah, ketika sudah masuk tata laksana pertanggungjawaban, nah ini sudah tugasnya teman-teman eksekutif. Gitu loh. Jadi ini masyarakat biar paham. Iya. Gitu loh, masyarakat biar paham bahwa nek wis urusan cair menyairkan itu aja kok anggota dewan nih. Iya, kan rata-rata masih tanya, aduh, tanya Pak DPR aja. Nah, taunya kok desa sana sudah cair. Iya. Begitu kan, desaku kok belum cair. Nah, larinya ke siapa? Ke anggota dewan. Salah, karena sudah bicara tata laksana, sudah menjadi tugasnya teman-teman eksekutif. Gitu loh. Lah, nek kita berbicara berikutnya, ya kita tinggal ngawasi. Kowe nggak ingin tak kayak anggaran nggo beton. Oh, itu ada jalan PU yang kemarin kita cor beton, cor rigid misalnya, ya toh, dengan anggaran segini, oh sudah sesuai belum? Nah, itu masuklah tugas kami dalam rangka untuk mengawasi pekerjaan. Ya, gitu kan? Iya. Mbak Eva mau menambahkan? Ya, tapi itu tadi Mbak, karena dari sistem itu ada batasan-batasan. Iya. Kadang tuh dari surat edaran mana yang boleh dan tidak boleh itu di situ tertera. Jadi hanya diperbolehkan ini. Kadang masyarakat itu, Mbak, tolong ya, minta bekakas itu ya misalnya Pak ya. Sekarang sudah nggak boleh karena kita by sistem, Mbak. Nah, kadang masyarakat itu tidak mau memahami kita juga karena tahunya yang bisa bikin sistem itu kita. Padahal kan itu dari pusat ya. Itu kenapa tidak boleh, kan sudah dibantu dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi problem juga sebenarnya, Mbak. Karena harusnya seperti yang disampaikan Pak Gigit, anggota dewan itu serba bisa. Nah, padahal kan tidak. Nah, itu ada batasan-batasan tertentu yang kita juga tidak bisa melampauinya. Jadi kadang minta bekakas, yang ada yang minta untuk seragam. Nah, sekarang itu SIPD kan tidak ada itu, ada hanya kita kita adanya lebih ke fisik ya Mbak ya, untuk jalan dan lain sebagainya itu baru diperbolehkan. Jadi kadang masyarakat itu tidak bisa memahami. Iya, taunya menyalahkan. Kadang ada yang mohon maaf ibu ya Mbak. ini harusnya Mbak kok nggak bisa, harusnya bisa gitu. Sudah dijelaskan, kadang juga belum bisa memahami. Iya. Karena begini Mbak, kadang saya dipahami masyarakat itu, anggota dewan itu yang tren itu kan hanya bersifat bantuan khusus saja. Iya, padahal di sisi perencanaan itu kan tidak hanya pada posisi bantuan khusus saja, tapi banyak hal termasuk di pendidikan. Di situ ada juga mana SD yang perlu dibangun atau perlu dibantu atau perlu direhab, terus peralatan pendidikan mana yang perlu dibantu atau perlu ada pembiayaan dari APBD Kabupaten Klaten. Ya, termasuk banyak juga sektor ekonomi begitu kan. Nah, kadang ya dipahami hanya pada posisi trennya itu adalah bantuan keuangan khusus gitu loh. Nah, itulah yang kadang belum dipahami oleh masyarakat. Kadang tempat saya sekarang jalan PU sudah halus, cor rigid begitu kan. Nah, itu padahal tidak tahu bahwa itu juga perlu perjuangan loh Mbak. Gitu loh, itu juga perlu perjuangan. Perlunya juga harus dalam tanda kutip ya berdarah-darah ketika kita rapat dengan teman-teman eksekutif kan begitu kan. Melalui tahapan-tahapan dulu. Yes, betul. Ya, yang pasti itu aja, doa restunya aja lah. Itu wajah-wajah baru semua. Baik, Pak Arta mau menambahkan? Sudah. Ya, baik.
untuk tema pemilu tahun 2024 ini dan juga waktu juga sudah berakhir. Iya. Terakhir closing statement, harapannya pemilu tahun 2024 seperti apa? Monggo dari 2024 atau 2009? 2024 ke 2029 ini. Harapannya. Jadi harapan saya juga karena kita sudah melewati beberapa tahap pemilu yang begitu menyenangkan dan mengasihkan. Jadi memang kita juga yang sudah terpilih ya Mbak, kita juga yang sudah terpilih ini harapannya kita bisa amanah, bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Klaten, karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang, pasti ada kekurangannya. Jadi ketika kita sudah berusaha, harapan kita juga kita ini tidak serta-merta semua itu bisa. Kita tidak semua itu bisa. Harapan saya kita duduk 50 anggota dewan ini lebih tepatnya kita bisa bermanfaat, berkah barokah untuk membangun masyarakat Kabupaten Klaten, Kota Klaten, Kabupaten ini menjadi lebih sejahtera. Terima kasih. Kemudian untuk Pak Hartono seperti apa Pak harapannya? Harapan kami gini. Jadi dengan sudah terbentuknya anggota DPR yang 50 anggota DPR untuk 2024 sampai 2029 ini, harapan kami bahwa kami 50 orang ini akan memberikan sesuai fungsinya, yaitu budgeting dan pengawasan, itu aja. Jadi dan kami perlu diawasi juga oleh masyarakat Kabupaten Klaten kinerja kami. Itu aja, mohon doanya semoga kami 50 orang ini yang menjadi anggota DPR yang betul-betul beramanah, barokah. Amin. Terakhir, Pak Gigit, monggo. Satu kalimat saja, nggak usah banyak-banyak. Iya toh? Iya. Bahwa doa restunya, insya Allah kita menuju Klaten yang maju, mandiri, dan sejahtera. Amin. Terima kasih Pak Gigit. Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten, talk show bersama DPRD. Pada kali ini narasumber yang sudah hadir ada Bapak Hartono, Mbak Diah Eva dan juga Pak Gigit Sugito sudah hadir di studio RSPD Klaten. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat dan saya Pepi Ateriana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.